Silakan Pak. Enggak perlu. Ya. Tes tidak pakai. Baik, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, salam sejahtera. Dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk lingkungan, memang ini ya kalau dibilang dadakan enggak juga, karena orang meninggal dari 3 tahun yang lalu masa dadakan gitu kan. Tapi memang kita punya niat berkumpul keluarga bersatu mengenang 3 tahun meninggalnya mama kami, nenek, bahkan mungkin ada yang moyang tadi, ada cicitnya. Jadi kita percaya bahwa walaupun orang tua, nenek atau moyang kita ini sudah meninggal 3 tahun yang lalu, tapi di dalam kehidupan atau kepercayaan kita, apalagi kita sebagai orang Katolik, kita tidak akan berpisah dengan beliau, tapi masih tetap bersatu. Dan untuk rasa saling menyayangi, kita mengenang beliau supaya beliau juga bisa jadi penantian di Firdaus yang abadi. Dia masih perlu doa-doa kita supaya dapat dimurnikan. Itu mungkin dengan doa-doa kita berharap dan semoga dapat memberikan suatu kesatuan di dalam kepercayaan kita, keyakinan kita akan Yesus Kristus, supaya kita bisa bersatu di dalam mendoakan orang tua atau nenek moyang kita. Itu saat ini kita mulai dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan kita buka pada Bakti 160. Kita bagai kelana 3. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mendoakan orang yang sudah pergi
atau meninggalkan kita dari dunia ini adalah suatu kewajiban dan termasuk dalam satu amal dari 7 amal yang harus dilakukan oleh orang Katolik. Karena mendoakan arwah orang yang meninggal dunia itu adalah kebajikan yang mutlak bagi kita karena hubungan cinta kasih kita, karena baptisan kita. Dan mungkin di tempat kita mendoakan orang yang lebih dari puluhan tahun itu terdengar asing. Tetapi ketika saya di Malang, ada satu intensi mendoakan orang yang sudah 50 tahun yang lalu meninggal dunia. Bayangkan. Ya, itu adalah suatu pahala atau suatu kebaikan yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup. Itu saya rasa mungkin cucunya itu ya. Nah, itu intensi dimasukkan di dalam intensi misa. Nah, di tempat kita sendiri mungkin kitanya agak kurang engah, atau mungkin karena kita sudah memasukkan intensi misa itu pada saat 1 tahun sekali itu di tanggal 2 November. Itu adalah suatu kewajiban bagi seluruh sanak famili kerabat Detolan untuk mendoakan seluruh arwah orang beriman. Karena dengan baptisan itu kita tahu bahwa dia sudah selamat, tetapi mungkin ada titik dosa atau noda yang mungkin kita tidak tahu apa yang dilakukan pada masa hidupnya, ataupun mungkin terikat dengan kedosaan yang lainnya yang menjadi rahasia hidupnya. Jadi jangan pernah yakin bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu dia langsung bergabung dalam persekutuan kudus di surga. Mengapa? Karena kita tidak tahu ya, apa yang dilakukannya. Walaupun kita hidup bersama, walaupun kita misalnya itu orang tua kita atau istri kita, anak kita tidak tahu. Bisa jadi dendam yang lama, tapi dia tidak pernah ya mengungkapkan itu dan tidak pernah diakui dalam sakramen tobat bagi orang Katolik. Nah, untuk itu wajib kita memang mendoakan setiap malam dalam doa malam kita orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang tua kita, saudara-saudari kita. Makanya ya Allah membentuk keluarga-keluarga itu untuk saling mendoakan. Itulah cinta. Cinta kasih itu mendoakan. Toh nanti kita didoakan juga oleh anak cucu kita, sampai cicit kita, atau ya mungkin itu adalah suatu hal tradisi yang wajib dilaksanakan. Ya, jadi kita sebagai orang Katolik itu berbahagia karena kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk dapat bersama Yesus di surga dengan cara berada di api penyucian atau purgatorium. Nah, jadi kalau bagi yang dulu baca katekismus sebelum masuk Katolik atau sesudah dibaptis lalu terima sakramen komuni pertama itu kan ada. Jadi ya, kita percaya bahwa ya, kita bersama orang kudus di surga, dan orang kudus yang sudah di surga itu adalah orang yang mendoakan kita. Maka kita diberi nama baptis. Nama baptis, nama krisma, nama lingkungan, nama komunitas, kategorial, bahkan sampai ya nama-nama yang orang kudus yang diberikan kepada kita itu tujuannya adalah mereka mendoakan kita supaya kita selamat dan bergabung dalam persekutuan kudus. Nah, itu adalah hal yang mungkin harus dipahamkan kepada kita umat Katolik. Bukan kita tidak pede, karena ada yang terlalu kepedean bahwa dia bisa masuk surga. Kata masuk surga itu hanya kehendak Kristus. Kita hanya memohon rahmat dan belas kasihnya, kerahimannya. Nah, ini sering menjadi hal yang ya harus diingatkan kepada kita umat beriman Katolik bahwa ya doa-doa kita itu sangat penting dan sangat layak. Makanya persembahan misa setiap minggu itu, bahkan setiap hari itu kalau kita dengar doa syukur agung, itu mendoakan ya orang-orang Kristen atau orang-orang Katolik yang sudah meninggal dunia di doa syukur agung. Jadi persembahan misa itu untuk menebus ya seluruh umat manusia, dan
intensi misa itu kita arahkan di situ. Nah, jadi kalau sekedar 3 tahun itu memang wajib kita doakan, ya, karena ada istilah di kita itu ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, ya, 100 hari. Setelah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, kalau tidak salah 1000 hari. Nah, itu adalah tradisi yang memang. Nah, nanti selanjutnya silakan setiap tahun. Karena memang itulah cinta kasih yang harus diberikan kepada orang yang sudah mendahului kita. Tanpa mereka, kita tidak bisa hadir di dunia. Seandainya Tuhan Allah tidak menyentuh orang yang kita doakan, terutama ibunda, nenek, moyang, Bernadetta Kulat untuk menjadi orang Katolik, kita pun tidak bisa jadi orang Katolik. Bisa jadi. Oh, kita masih berjuang untuk menjadi pengikut Kristus kalau nenek kita, moyang kita, atau leluhur kita tidak Katolik. Bersyukurlah mereka Katolik. Nah, itu yang harus kita syukuri. Karena masih banyak, ada sekitar 5 miliar orang yang belum menjadi pengikut Kristus, ya. Makanya wajib untuk kita sebagai anak, menantu, cucu, ya, cicit, untuk mendoakan seluruh keluarga kita. Seluruh. Ya. Jadi itu adalah suatu hal yang penting. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat baptisan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersatu padu dalam doa, terutama untuk mendoakan ibunda, nenek, moyang, Bernadetta Kulat, dan segenap anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Semoga ibunda, nenek, moyang kami ini, Bernadetta Kulat, Engkau ampuni dosa-dosanya, dan masuk di dalam persekutuan para kudus di dalam kerajaan surga berkat kerahiman dan belas kasih dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami juga berdoa bagi segenap anggota keluarga, agar yang berada di api penyucian dapat diampuni dosa-dosa mereka dan diterima dalam kerajaan-Mu karena belas kasih dan kerahiman-Mu. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum mendengarkan Injil Tuhan, marilah kita mengangkat satu pujian. Kita nyanyikan 221. 221. Sudah. Tenang-tenang menanti. 3. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai. Di tengah taufan hidup yang ramai, bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang, sabda penguat doa resapkanlah di dasar
beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kewajiban kita sebagai orang pengikut Kristus, ketika kita dibaptis, kewajiban kita adalah bersatu dengan Kristus, menjadi satu daging, satu darah. Kita diangkat Yesus Kristus itu karena darahnya yang mahal. Maka setiap orang yang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan itu adalah baptisan yang sah, menurut forma yang sah. Jadi baptisan itu ada macam-macam dalam gereja Katolik. Baptisan yang normal atau baptisan biasa itu adalah baptisan yang paling mulia, normal. Jadi baptisan yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti katekumen dan siap menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biasanya itu generasi pertama, karena kalau melihat sejarah gereja Katolik di Kalimantan Barat, misalnya karena dia awalnya di Sejiram ya, kemudian meliputi juga Singkawang dan sebagainya, itu generasi pertama atau generasi itu ya sekitar 100 tahun lah, hitungannya seperti itu. Setelah itu generasi kedua, mungkin ya Bapak Ibu yang pernah merasakan katekumen ya pada saat usia sudah remaja ya. Tapi biasanya kalau di Kapuasulu itu rata-rata mertua saya itu dia dari bayi sudah dibaptis katanya, di Skadau misalnya. Berarti itu sudah generasi cukup jauh ya. Kalau kami itu, kakek saya itu dulu yang di Bengkayang itu sudah kawin dengan nenek saya baru menjadi Katolik, karena memang agak lambat di sana. Sedangkan bapak saya sudah remaja, sudah mau usia SMP SMA, baru saya yang dibaptis bayi. Berarti memang ada yang di daerah-daerah hulu itu biasanya lebih cepat. Dan sekarang mungkin kecicitnya udah generasi keempat ya. Kalau kami mungkin yang baru generasi yang kedua yang dibaptis bayi. Sebelumnya generasi sebelumnya baptis remaja ya. Nah, mungkin di Kapuasulu atau Sintang itu atau Skadau sudah generasi ketiga dan keempat ya. Karena ya penyebaran Katolik di sana itu pada misi-misi itu sangat jauh sampai ke daerah yang paling ujung ya. Dan mengapa dalam gereja Katolik itu mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu adalah suatu kebajikan? Karena memang akibat cinta kasih, hubungan cinta kasih. Makanya mungkin banyak yang bertanya-tanya, mengapa di gereja Katolik itu sepertinya kok tidak pede ya? Bukan tidak pede. Sekali lagi, karena itu adalah kebajikan, amal cinta kasih, dan sesuai dengan apa yang kita yakini. Karena memang dalam gereja, mohon maaf, gereja non-Katolik, ya, atau gereja Protestan khususnya, sudah menghilangkan kitab 2 Makabe. Jadi dalam kitab 2 Makabe itu jelas bahwa Yudas Makabe itu mendoakan orang-orang yang mati karena perang yang membawa jimat ya, dengan tebusan, supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya karena berperang menggunakan jimat. Jadi bagi orang
Yahudi atau orang Israel itu tidak boleh berperang menggunakan jimat. Dia harus berdarah mati. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mereka membawa berhala-berhala suku-suku lainnya, sehingga Yudas Makabe ya, untuk mereka bisa diampuni oleh Allah, maka ya mengirimkan doa-doa dan wujud intensi-intensi kepada Allah, dan itu sudah dalam perjanjian lama. Nah itu. Nah, dalam perjanjian baru jelas ya, Yesus ketika wafat di kayu salib, ya kalau kita baca secara teliti, dia ya turun ke tempat penantian. Turun ke tempat penantian itu untuk membebaskan siapa? Membebaskan seluruh orang yang telah meninggal dunia, ya berada di maut itu. Jadi maut itu adalah suatu ya, kalau kita bisa definisikan sesuai apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa, ya, upah dosa adalah maut. Nah, maut ini akibat ulah Adam dan Hawa itu menjadi suatu portal ya, atau ya kalau kita bisa definisikan dimensi di mana yang menyekap, sehingga orang-orang yang sebenarnya sudah layak untuk sampai ke dalam kerajaan surga disekap oleh portal itu tuh. Jadi kalau kita meninggal dunia itu ada portal ya. Kalau belajar eskatologi itu ada portal-portalnya. Nah, bagi orang Katolik itu dia nanti masuk ke portal api penyuciannya. Dia tidak langsung ke neraka begitu. Jadi kalau ke neraka itu udah habis lah, tidak perlu didoakan karena udah habis, tidak ada hubungan kontak lagi dengan mereka. Itu udah final. Jadi kalau Yesus Kristus bilang kita ke neraka, ya kita terserah dia lah. Makanya ada doa Fatimah yang luar biasa. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan keraiman-Mu. Dan itu selalu diselipkan dalam doa-doa ya, setelah Yohanes Paulus kedua itu ya, itu selalu diselipkan dalam doa-doa rosario kita di lingkungan. Bahkan itu ya. Nah itu. Karena yang bisa memasukkan orang ke neraka, ke surga itu hanya Yesus Kristus. Maut itu tidak punya kuasa, setan tidak punya kuasa, iblis tidak punya kuasa, apalagi manusia. Kuasa apa yang dia punya? Nah, kuasa itu diberikan Yesus kepada Petrus. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah, itulah sakramen-sakramen tadi itu. Jadi kalau menurut eskatologisnya atau teologisnya itu, Yesus itu memberikan mandat langsung kepada Petrus, sehingga gereja Katolik itu memiliki 7 sakramen. Nah, 7 sakramen ini ya sebagai pemeliharaan Allah kepada kita di dunia ini. Dan jangan lupa untuk bekal suci kita itu ada sakramen pengurapan orang sakit, yang sebenarnya bukan untuk segera meninggal dunia ya. Jadi sakramen orang sakit itu yang kondisi bahaya maut, misalnya operasi itu kan 50-50 ya. Jangankan itu, ada dulu di Siantan itu hanya operasi kutil bisa meninggal dunia, bayangkan. Kita pikir operasi kutil dia meninggal dunia karena obat biusnya terlalu banyak dikasih. Nah, operasi kutil, kita pikir kutil tidak bahaya ya, meninggal. Nah itu. Nah, sehingga bekal suci itulah yang memampukan kita. Jadi bagi kita ini awam ini bisa mendapatkan 6 sakramen ya. Justru malah kaum biarawan biarawati, bruder suster itu hanya 5 sakramen paling maksimal. Nah, seperti itu. Karena kita ada sakramen panggilan, sakramen perkawinan. Nah, jadi sakramen yang harus kita terima itu sakramen inisiasi, sakramen baptis itu hanya sekali. Makanya sedapat mungkin anak waktu lahir itu seharusnya sudah dibaptis, tapi ada benturan budaya dan tradisi di kita. Belum 40 hari lah ya. Bapak saya itu pernah kena marah oleh Pastor Chong, Firminus Chong yang di Siantan. Itu karena membaptis adik saya itu udah 3 bulan. Jadi dia marah, katekis kok tidak tahu tentang keselamatan. Jadi sedapat mungkin dia itu sudah bisa dibaptis sebenarnya. Ya 7 hari lah. Ya. Tetapi terkadang kita ini yang menunda, nantilah. Ya kan 40 hari belum boleh nyentuh tanah. Sekarang enggak nyentuh tanah, diangkat Pak. Sekarang kan aspal semua ya.
Kalau dulu kan takut tersandung, ya kan. Tapi ya mungkin tradisi-tradisi itu baik adanya, cuman implementasinya. Nah, karena sakramen itu penting bagi kita, bagi anak cucu kita. Nah, itu diingatkan. Nah, kalau memang mohon maaf perkawinannya bermasalah, ya kakek neneknya yang bawa baptis si cucu itu. Ya, karena memang sarana keselamatan yang diberikan Yesus ya sakramen baptis. Nah, kemudian dia beranjak dewasa, ya, dia menerima 2 sakramen. Seperti komuni pertama, pasti dia akan menerima sakramen pertobatan. Nah, sakramen pertobatan, setelah itu tidak lama sakramen komuni atau sakramen ekaristi, lalu untuk level kedewasaan di usia SD, nah sakramen ya krisma. Jadi sakramen yang diterima sekali itu baptis, krisma. Nah, kita mungkin bertanya, mengapa orang yang sudah menjadi Katolik dibaptis itu dia tidak bisa keluar lagi, karena dia materaikan kekal abadi selamanya. Jadi mohon maaf jika dia pindah iman itu tidak bisa sebenarnya. Jadi itulah dosa menghujat Roh Kudus tuh. Dia tetap dikasih kesempatan. Bagaimana kalau dia waktu pas udah pindah iman, tiba-tiba waktu dia sebelum meninggal dia lalu minta tobat? Itu sah. Karena dia bertobat langsung. Pokoknya ketika dia bilang dia mau ampun dengan Yesus dan mau kembali kepada Yesus, dia meninggal, sebenarnya itu layak dilayani secara Katolik. Cuman betul enggak? Ada saksi enggak? Pastor mengingatkan itu kan? Karena ketakutannya nanti lalu perebutan mayat misalnya. Perebutan mayat tuh dia sering terjadi tuh di daerah Hulu, dia pulang ke sini ya. Ada beberapa kali kasus seperti itu. Nah, itu yang penting kita untuk pendampingan orang meninggal dunia misalnya. Nah, jadi ketika orang meninggal dunia bukan menangis, tetapi suruh dia doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Bukan nyari pastor kan, karena kalau cari pastor udah terlambat. Ya, kalau misalnya itu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada yang bisa keluar dari Kristus ketika dia sudah menjadi pengikut Kristus. Ya terserah kalau misalnya teologinya orang iman lain ya, kalau di kita ya begitu teorinya. Jadi itu, makanya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu adalah kewajiban, apalagi ibunda kita, nenek kita kan. Karena kita pastilah keluar dari perempuan semuanya. Mau misalnya ya normal maupun dari belahan perut, ya kan. Tidak mungkin kita dari batu kan. Tuhan Allah aja dari Bunda Maria, masa lalu kita ini kan. Nah, itu adalah suatu kepantasan untuk mendoakan itu. Maka anak cucu yang dianggap beriman itu adalah mengingat semua orang yang sudah meninggal dunia itu. Jadi ya terutama pada saat kita bangun tidur, kita tidur kan, minimal sekali lah mendoakan mereka. Karena memang doa kita itu ya, pasti bertanya, kok harus dengan doa kita? Karena cinta kasih tadi itu. Yesus ingin melihat cinta kasih kita itu betul enggak? Nah, kalau kita tidak betul kan pasti kita lupa. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dikatakan Injil pada hari ini sangat tepat untuk kita mendoakan arwah orang beriman. Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat akan merusakkannya. Nah, ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, carilah honor dari Allah. Ya, dengan kita rajin, kan ada teorinya 4 saja ya kan. Doa tiap hari, terima sakramen, baca kitab suci, terima sakramen-sakramennya, lalu ikut komunitas. Nah, itu pastilah kita mengumpulkan honor dari Allah tadi itu. Nah, hartanya ada di surga. Jadi sekecil apapun kita mengingat orang tua kita, ya itulah harta yang kita tumpuk di surga. Karena apa? Kita akan bersatu dengan orang yang pernah menjadi kenangan akan kita. Pasti pernah bertanya kan, nanti bagaimana di surga? Yesus sudah jelaskan. Ya, di surga orang tidak kawin dan dikawinkan, kan begitu. Jadi surga kita itu sudah jelas dijelaskan Yesus. Bahkan neraka yang Yesus jelaskan pun juga sudah jelas. Tinggal kita memilihnya. Ya. Teorinya 2 planet ya setelah kita ini. Planet neraka dan planet surga.
Surga itu bersatu dengan Allah, tinggal dengan Allah. Neraka itu terpisah dari Allah. Nah, itu. Makanya Yesus turun di tempat penantian itu membawa semua orang yang sudah suci, dikuduskan. Tapi tanpa Yesus mereka tidak akan bisa masuk. Karena jalannya memang sempit, hanya melalui Yesus. Nah, ini penting untuk kita mengingatkan anak cucu kita untuk ke gereja, rajin berdoa, bukan malas-malasan, ya minimal tanda salib. Ingatlah orang yang sudah melahirkan kita, ya, ayah ibu kita. Kadang ini kan anak-anak ini kadang lupa ya, tinggal tidur. Ya kan? Lebih baik kita menangis waktu dia masih hangat daripada menangis setelah dia dingin, kan? Kan lucu gitu. Waktu dia hangat kita tidak mau peluk, waktu dingin baru kita peluk. Nah, itu penting untuk kita. Dan bagi Katolik jelas kita yakin dan percaya ibunda, nenek moyang kita Bernadetta Kulat kalau sudah diampuni dosa-dosanya dia menjadi pendoa bagi kita. Ya. Jadi Santa Bernadetta itu menjadi pendoa untuk kita. Jadi gitu. Tetapi kita juga harus terus mendoakannya supaya kalau dia berada di api penyucian, dia diampuni oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus karena belas kasihan dan kerahiman Allah. Dan kalau dia sudah di surga menjadi pendoa bagi anak cucunya, cicitnya. Terus tuh, ya. Jadi itu sebenarnya yang diharapkan, ya, ingatan akan kenangan. Semoga dengan ibadat bersama kita semakin bersatu, terutama anak ibu Bernadetta Kulat, kemudian cucunya, cicitnya, ya, karena memang tanpa leluhur kita tidak akan ada di dunia. Seandainya dia dulu jahat, dia pencet ya hidung kita, selesailah. Ini kan tidak susah kan? Bunuh bayi kan tidak susah kan? Oh, tinggal pencet. Atau ya. Tapi karena kebaikan Allah dan dia menjadi baik, kita menjadi besar. Makanya di satu negara saya lupa, tidak boleh sama sekali menghina mamanya. Kalau menghina mamanya tahan dia, ya, sampai berbunuh. Karena memang orang tua perempuan ini, ya, luar biasa jasanya bagi kita. Seandainya dia dulu tidak mau melahirkan kita, bisa juga kan, ya, dia buang ke kita ke tong sampah seperti berita kan. Sekarang ini kan bingung gitu. Tapi karena kebaikannya lah, makanya kita bisa besar. Karena air susunya, karena dia mau ngasuh kita, ya, ya itulah dia. Terlepas dari kelemahan dan kekurangannya, pasti apalagi kalau adik-beradik banyak kan tidak mungkin juga harus digendong semuanya. Bayangkan kalau 10 digendong, ya kan? Ini pastilah, ya, ada yang mendapat kasih sayang lebih, ada yang kasih sayang kurang. Kasih sayang kurang itu bukan karena dia tidak mencintai kita, karena mungkin yang sakit biasanya lebih diutamakannya. Dan bersyukur kita bisa hadir di muka bumi ini karena Allah memberikan kita ibu dan ayah. Itu mari kita mendoakan mereka supaya mereka bisa bersatu dengan Kristus, dan kita juga bisa bersatu dengan Kristus pada waktunya kita dipanggil oleh Allah. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.